Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nurul Indasari, rekan saya Siska Dewi Lesnia, Kurnia Krisnawati. Mai Chandra Santosa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Pak Mecan. Bagaimana keadaan Bu Siska hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Semoga Pak Mecan juga baik. Ya amin amin ya rabbal alamin. Apalah Bu Siska, hari ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching, benar nggak Bu? Dengan siapa Bu? Saya nanti mau praktek coaching dengan Bu Kurnia Pak. Baiklah, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tanyakan boleh? Iya boleh, monggo Pak. Dalam praktik coaching nanti persiapan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Siska? Untuk persiapan praktik coaching bersama Bu Kurnia nanti, saya sudah membuat rubrik penilaian berdasarkan alur TIKTA, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya itu sudah keren Bu. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Kalau yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi coaching tersebut, seperti kesadaran penuh Pak, dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau yang saya ingin observasi dari ketiga kompetensi tersebut yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, kompetensi yang dikembangkan yaitu pengajuan pertanyaan yang berbobot, ya Bu. Ya. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan struktur kalimat yang terbuka Pak, sehingga membuat Bu Kurnia tersebut harus menjawab sambil berpikir sendiri, dan akhirnya Bu Kurnia bisa menemukan sendiri ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang dihadapinya sendiri. Luar biasa Bu Siska. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaannya dari saya Bu. Monggo bisa dimulai praktik coachingnya Ibu bersama dengan Bu Kris. Baik, terima kasih Pak Mecan. Selamat siang Bu Kris, gimana kabarnya? Siang Bu Siska, ini rasanya gimana ya, agak kurang baik nih. Kenapa Bu Kris? Ada beberapa masalah, mungkin karena memang lagi ada masalah, terus apa ya, jadi capek gitu ya ngadepin anak di kelas gitu. Kira-kira kenapa itu bisa merasakan capek di kelas? Apa yang Bu Kris rasakan? Jadi gini, pas pembelajaran saya itu, terutama pas pembelajaran di akhir ya Bu Siska, itu ada beberapa anak tuh yang senang ini loh, izin gitu, izin ke belakang, tapi terus bergantian, terus bolak-balik gitu anak-anak itu gitu. Jadi saya agak apa ya, kadang fokus saya itu jadi hilang saat ngajar gitu, karena anak-anak itu bolak-balik izin kayak gitu Siska. Nah, baiklah Bu, kira-kira apa yang diharapkan dari diskusi kita? Ya tentunya ini ya, bisa dapat solusi gitu loh dari masalah ini, karena apa ya, cukup mengganggu gitu. Baiklah. Oh iya Bu, apa namanya, kalau boleh tahu apa yang terjadi dengan pembelajaran Ibu pada siang hari itu yang seperti itu? Kalau saya gali dari teman satu kelasnya itu sih, anak-anak itu katanya ini ya, apa, hanya mencari alasan gitu loh Bu Siska. Jadi ke belakang itu bukan ingin ke belakang, tapi
kadang ada yang cuma sekedar jalan-jalan gitu, bahkan ada yang katanya itu ada yang ke kantin gitu. Nah itu saat jam saya berlangsung. Memang waktu itu jam terakhir sih memang gitu. Nah, berarti kan Bu Kris itu sudah menemukan jawabannya, alasan dari siswa-siswa Bu Kris ya. Iya. Kalau saya lihat berarti kenapa siswanya Bu Kris itu sampai keluar karena kurang tertarik ya Bu, dan kurang antusias terhadap pembelajaran Ibu, sehingga pelajaran siswa-siswanya itu pergi ke kantin seperti itu atau bosan. Ya, mungkin kayak gitu sih ya Bu. Saya juga sebenarnya berusaha sih, pernah menanyakan ke anak-anak itu gitu, kenapa sih kamu bolak-balik keluar, bolak-balik izin ke belakang gitu, emang benar mau pipis beneran gitu. Terus ada sih akhirnya, terus ya saya pelan-pelan gitu bertanya, akhirnya mereka juga mau mengaku ya, ternyata itu karena udah siang jadi capek, bosen gitu ya, jadi dia berusaha untuk keluar dari kelas untuk itu gitu Bu. Nah, selama ini pembelajaran yang Bu Kris lakukan di kelas itu menggunakan media apa saja ya? Ya kalau selama ini sih ya masih menggunakan buku jelas, buku terus papan tulis lah ya. Saya berusaha menerangkan gitu, saya terangkan materinya di depan, terus nanti saya beri contoh soal, terus kalau sudah itu anak-anak saya minta untuk membuat latihan soal gitulah gitu. Oh, jadi hanya membuat catatan, latihan soal, mengajar di depan seperti itu ya Bu Kris ya? Kalau hanya seperti itu, apakah Bu Kris sudah pernah mencoba memakai metode lain untuk menggugah motivasi anak-anak? Ya pernah juga sih, paling ya berkelompok gitu. Saya coba berkelompok, tapi kan kalau berkelompok itu kadang ya yang aktif ya hanya anak-anak itu gitu loh Bu Siska. Kadang anak yang ya memang notabene kayak gitu ya hanya diem gitu, yang mengerjakan hanya beberapa kayak gitu sih. Ya, kalau menurut gini Bu, untuk diskusi yang baik itu ya Bu, metode-metode yang Bu Kris lakukan itu kira-kira menurut Bu Krisnawati dengan metode yang Bu Krisnawati sudah lakukan itu nilainya itu berapa dari angka 0 sampai 10? Kira-kira upaya yang sudah dilakukan Bu Krisnawati itu berapa, sejauh mana? Ya kalau saya mengambil poin dari 1 sampai 10 sih ya berapa ya, mungkin 6 ya Bu Siska. Karena kalau dari hasil sumatif gitu, terus dari hasil tes lah ya, ini kebetulan kemarin saya udah PTS penilaian penilaian sumatif tengah semester gitu di sekolah itu, ternyata masih banyak anak-anak yang di bawah KKM, dan itu rata-rata ya nilainya di bawah 6 gitu. Jadi mungkin pembelajaran saya, kalau saya menilai dari angka 1 sampai 10 gitu, mungkin pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu masih di angka 6 kayaknya deh Bu. Nah, untuk kedepannya yang Bu Kris harapkan itu ada di nilai berapa? Kalau saya sih mengharapkan di angka berapa ya, karena saya mapelnya matematik ya, matematik eksak itu kalau di angka 8 saja itu udah luar biasa sih. Itu harapannya ya bisa lah di angka 8 gitu. Ya, untuk angka 8 itu gambaran Bu Krisnawati seperti apa? Ya apa ya, ya mungkin saya berusaha apa ya, menyiapkan proses pembelajaran yang pasti sih. Kalau pembelajaran dari ini yang sudah kemarin saya lakukan itu nggak mungkin deh kayaknya ya kalau 8, terbukti kemarin nilainya masih banyak yang di bawah KKM gitu. Ini saya belum punya ide sih, tapi mungkin gitu kalau dari hasil
beberapa kali saya latihan, jadi saya pengen mencoba ini sih, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin seperti itu. Nah, untuk menyiapkan proses pembelajaran yang meningkat, tentunya pembelajaran berdiferensiasi tadi, untuk mengakomodir murid-murid Bukris ya, gambaran berdiferensiasinya itu yang seperti apa? Nah itu mungkin nanti saya pengennya ini ya Bu, konsultasi dulu sih kayaknya sama guru BK, karena kebetulan kemarin pernah cerita sama guru BK itu mereka sudah membuat tes gaya belajar siswa. Nah saya pengen menganalisis dari hasil tes itu, siapa tahu nanti saya bisa punya ide. Mungkin saya akan mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar siswa gitu. Jadi ada yang auditory, kinestetik kayak gitu. Nanti saya kelompokkan. Mungkin akan saya coba membuat LKPD sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak mungkin. Nah, ini keren sekali Bu, dengan inovasi yang Bu Kris pikirkan ini sangat keren, menurut saya sangat bagus untuk diterapkan berikutnya ya Bu Kris ya. Dan untuk bisa ditambahkan juga supaya murid-murid bisa lebih fokus untuk menyimak penjelasan dari Bu Kris ya, dengan metode-metode yang baru Bu Krisnawati pikirkan itu. Ya mungkin gitu Bu. Nah, untuk mengakomodirnya itu kira-kira apa yang ingin Bu Kris tambahkan? Tambahkan apa ya, karena mungkin itu di jam terakhir kan jam rawan ya Bu. Mungkin nanti saya di sela-sela itu akan beberapa kali memberikan ice breaking mungkin ya Bu. Iya betul. Biar nanti anak nggak bosen, nggak jenuh gitu kali ya. Iya. Mungkin kayak gitu. Luar biasa keren Bu Kris, bagus sekali. Dan dalam melakukan upaya tersebut, kira-kira yang menurut Bu Krisna menjadi sebuah ukuran keberhasilan dari proses yang Bu Krisna lakukan, apa ukuran keberhasilan bagi Bu Krisna? Kalau saya sih mungkin pertama jelas motivasi belajar matematikanya lebih gitu ya. Dengan motivasi yang tinggi itu bisa fokus, dan harapan di terakhirnya ya tentunya memiliki nilai matematika yang bagus gitu Bu. Minimal ya jangan anak-anak yang di bawah KKM itu berkurang gitu. Dan setelah ini yang menjadi komitmen untuk Bu Krisna sendiri, apa yang akan menjadi komitmen? Itu mungkin merubah gaya belajar, merubah pembelajaran saya akan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan model gaya belajar siswa mungkin Bu. Saya akan menerapkan itu, kemudian nanti diselingi beberapa ice breaking yang bisa menggugah, bisa meningkatkan motivasi anak mungkin Bu. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Dan kira-kira adakah yang membantu Bu Krisna dalam untuk menyiapkan semua perlengkapan materi ataupun mungkin saya akan berkolaborasi dengan sesama guru matematik mungkin Siska nanti, jadi bisa membantu saya mengoperatori gitu ya. Nanti saya berusaha lah mencoba kalau biasa saya ini ya, kalau saya kan kadang menulis gitu materinya di papan tulis. Nah ini besok saya mau coba membuat PowerPoint kayak gitu. Mungkin nanti saya butuh teman inilah sejawat lah ya untuk menjadi operator gitu di kelas, sekaligus mengamati gitu, mungkin mengamati proses pembelajaran saya kira-kira sudah sesuai dengan yang saya harapkan seperti ini atau belum gitu mungkin. Iya. Sekaligus untuk biar bisa merefleksi bersama gitu. Bagus sekali ya Bu dengan ide-ide yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih Bu. Terus, gimana perasaan Bu Krisna setelah kita berdiskusi? Ya yang pasti sih ini agak sedikit lega gitu ya, walaupun masih was-was kira-kira berhasil nggak ya gitu kalau saya menerapkan itu, tapi ini lega lah lumayan gitu ya Bu. Makasih sekali nih, saya jadi merasa paling nggak saya dapat solusi loh gitu ya. Kenapa sih dari kemarin saya itu memendam sendiri, ternyata ini
coba nanti saya praktekkan deh Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Bu Krisna, tapi sebetulnya Terima kasih. solusi itu muncul dari dalam diri Bu Krisna sendiri. Tetap semangat ya Bu Krisna, selalu semangat. Oke Bu, Terima kasih. sama-sama. Baiklah Ibu Siska, setelah tadi saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Silahkan Pak, monggo. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini? Sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu terwujud. Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah menggunakan struktur kalimat terbuka, sehingga Bu Kurnia sebagai coach saya itu sudah menjawab sambil berpikir, sehingga beliau mampu memunculkan ide-ide yang belum terfikirkan sebelumnya untuk mencapai solusi bagi masalahnya sendiri, begitu Pak. Oh ya Bu, memang benar seperti yang terlihat oleh saya tadi, Ibu sudah hadir penuh, mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka dan eksploratif. Dan hasilnya, coach pada saat menjawab itu sambil berpikir. Dan coach juga tergali ke potensi untuk memunculkan ide-ide yang belum terfikirkan, sehingga mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu. Betul sekali Pak. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Untuk ke depan, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak, agar dalam melaksanakan percakapan coaching itu bisa lebih fokus dan pusat komunikasinya itu dari coaching. Juga saya itu kedepannya menghindari penilaian terhadap coaching secara pribadi, menghindari penilaian subjektif yang mampu menghambat kompetensi mendengarkan aktif seperti asumsi, melabel, serta asosiasi. Baiklah, mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya juga dapat melihat bagaimana Bu Kris itu mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dapat terlaksana di kegiatan coaching selanjutnya. Ya, Terima kasih Bu untuk hari yang luar biasa ini. ya sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.